Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekelangkong tretan kepada para hadirin, para jamaah. Pada hari ini kita ingin sedikit memberikan neka ambil lagi sambil pakai bahasa Indonesia ya, karena yang nonton itu dari seluruh Indonesia Raya ya. Kepada para penonton Mas Mansur Channel yang membanggakan dimanapun di seluruh Indonesia Raya, tentunya di seluruh Nusantara, saya ucapkan juga selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhayo, salam sejahtera, salam kebajikan, salam Hong Ulun Basuki Langgeng. Jadi kepada para penonton Mas Mansur Channel, juga kepada hadirin di sini, hari ini kita ingin mengomongan baik, mengomongan tak cerita. Katanya orang Madura ngeng tunggengan. Tapi neka tungeng neka dongeng ini adalah dongeng sejarah, setuju ya? Dongeng sejarah hari ini saya ingin mengangkat satu cerita neka tentang seorang paling berjasa dalam menyebarkan agama Islam. Setuju ya? Jadi kalau dalam dongeng-dongeng, cerita-cerita pada zaman saya bilang juga diceritakan bahwa yang berjasa besar menyebarkan agama Islam adalah salah satunya 9 orang. Namanya Wali Songo. Pononeng selejegi mon Wali Songonya. Tetapi ada juga satu orang neka, seorang yang orang ini lupa, Pak. Seorang neka lupa bahwa ada satu orang yang sangat berjasa ketika Islam disebarkan di tanah Jember. Kira-kira di sini ada yang tahu nggak selain Wali Songo siapa Serah orang yang sangat berjasa dalam membantu penyebaran agama Islam? Kira-kira menoneng kalau tahu, kira-kira angkat tangan. Kalau yang bisa nanti hadiahnya kucur, Pak. Kan barokah ini dari para wali penyebari Islamnya ke barokah. Saya belum datang, kucur ini sudah di mana-mana. Kan alhamdulillah. Mon kuda di rumah sanggup kucur, Bu. Iya, kadang-kadang belah kita sombong kucur. Neka pacet barokah. Jadi cerita Wali Songo, cerita penyebaran Islam neka sangat barokah. Nah sekarang kira-kira Bapak Ibu sekalian, catatan saya, kira-kira ada yang tahu enggak? Selain Wali Songo, neka Serah, siapa yang kira-kira orang yang sangat berjasa juga dalam menyebarkan agama Islam? Kira-kira tak pernah salah neka benar ujian sekolahan neka. Bukan ujian sekolah ya kira-kira ya. Ayo tore Bapak Ibu mohon Bu Ibu neka kalau mau ngomongan di luar ngaji di luar jamaah ramai neka biasa. Tore kira-kira ada? Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Kucurnya nanti saya makan sendiri. Jadi orang yang sangat berjasa dalam menyebarkan agama Islam, membantu penyebaran Islam mereka adalah ternyata benar laki, Pak. Ternyata bukan laki-laki, tetapi adalah seorang perempuan. Kira-kira mereka bocoran. Ternyata orang bine, orang perempuan yang sangat berjasa dalam membantu penyebaran agama Islam. Kira-kira siapa? Ada yang pernah tahu? Berdasar pengalaman? Pola dari Mak Kai, dari Pak Ustadz barangkali pada pengajian dan sebagainya. Kalau kita sifatnya kan dongeng sejarah. Katanya orang dari Arab dulu, Ibnu Khaldun, itu sejarah itu adalah cerita tentang perjuangan para pemimpin, para penyebar Islam juga. Nah, kalau sobung saya oneng, kalau ada yang tahu, ternyata yang berjasa besar menyebarkan agama Islam mereka
seorang perempuan yang bernama Putri Dwarawati. Pernah tahu napenten? Ibu-ibu ini harus tahu karena sesama perempuan. Ternyata di samping benar satu-satunya di samping beli songo, ternyata ada seorang perempuan yang berjasa dalam membantu penyebaran agama Islam bernama Putri Dwarawati. Kira-kira tidak tahu Putri Dwarawati? Ada yang angkat tangan? Putri Dwarawati, mon ebejeng bodoh negara Dwarawati. Mon ebejeng tapi yang ada sejarah nih kan. Jadi Putri Dwarawati ini kan ternyata bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jelah nyaman pun Dwarawati. Kira orangnya ratin ya kira. Pak bapak saya nih kan Pak bapak. Kira ratin Pak. Oh ratin Pak, nyaman Putri. Montak ratin benar Putri namanya. Jadi Putri Dwarawati itu dalam sejarah itu disebut sebagai Putri Cempo. Orang kira-kira kalau Putri Cempo pernah tahu namanya Putri Cempo? Tahu nih? Wah, Neka harus belajar terus Neka. Jadi setiap minggu kita insya Allah setiap ketemu kita belajar bersama tentang sejarah Islam di Indonesia. Jadi tantretan ceritanya nih kali. Mau tahu napenten? Mau tahu enten ibu-ibu? Malah deki, malah esah, malah maghrib, malah esah, abiret disebut juga khususon ilal Putri Dwarawati karena beliau neka di samping Ali Songo ternyata Putri Dwarawati yang juga berjasa. Nah, Putri Dwarawati neka tantretan ceritanya sebenarnya adalah istri atau binenah atau istrinya dari Prabu Brawijaya. Taman oneng Prabu Brawijaya tak oneng juga. Bila kerajaan Mojopahit oneng napenten kira-kira. Mojopahit oneng gimana Mojopahit dia? Mojopahit neka raton namanya Prabu Brawijaya. Jaya senontohan mon anyama kodam Brawijaya Malang bodoh Universitas Brawijaya. Neka orang nyaman Prabu Brawijaya. Prabu Brawijaya neka agama apa Pak Mansur? Agamanya masih agama Hindu, tetapi Putri Dwarawati neka agama Islam. Nah, ceritanya Putri Dwarawati kenapa berjasa? Anatema jasa kepada membantu penyebaran agama Islam karena Putri Dwarawati neka andi penakan, punya peponakan. Kira-kira ibu-ibu di sini banyak punya penakan apa enten? Punya penakan apa enten, Bu? Andi penakan Bu? Andi ini. Tapi mereka nyaman Putri pernah karena kayak laki kira-kira genteng apa enten kira. Jelas pernah karena Putri Dwarawati pernah karena Putri Cempo neka bener tanah Jebah. Cempo neka di sekitar Monsenonto negara Vietnam, sekitar semak kepada negara Cina. Jelas keturunan Cina, keturunan Vietnam, berarti orang apa? Ya kan dah ibu-ibu di sini kan tepote nih kan. Tepote Bu, cek gelak betul sekerancang ya. Mon pengajian, mon ajamaah tak betul ki orang sempurna ya. Orang sempurna. Jadi kalau ibu-ibunya cantik-cantik, kalau bapaknya juga ganteng kan? Kecuali yang sudah kakek-kakek ya, masa agak dengan melolo. Jadi Putri Cempo itu bapaknya Putri Cempo neka itu raja di negara Cempo di negara Vietnam selatannya atau lawan negara Cina. Terus bapak
Itu kakeknya yang raja di negara Campa. Bapaknya Putri Cemponeka orang dari Samarkand. Namanya bapaknya Putri Cemponeka. Kalau Putri Cemponeka kemudian masuk Islam. Putri Dwaranawati Neka masuk Islam. Ternyata Putri Neka punya kakak perempuan namanya Putri Anarawati. Neka saya alake dengan Syekh Ibrahim Asmoro Kandi. Pernah orang kan? Deki kau pernah beda Gresik neka. Syekh Ibrahim Asmoro Kandi. Neka pernah andi anak namanya Raden Rohmat. Nah, kira beda seorang Raden Rohmat apa di jamaah ini? Ada yang tahu Raden Rohmat? Sebenarnya wadah sering disebut kalau empean ziarah ke Wali Songo pasti empean datang ke Raden Rohmat. Nama terkingah kan injan orang Madura, nama terkingah, nama kecilnya namanya Raden Rohmatullah. Saya ajuluk Sunan. Ayo saya kira-kira Sunan Ngampel. Jadi Raden Rohmat Kanjeng Sunan Ngampel ternyata adalah keponakannya Putri Cempo. Nah, kakaknya Sebine itu dinikahi oleh seorang ulama dari Samarkand, daerah Turki maksudnya. Makanya dinamakan nama aslinya Syekh Ibrahim, karena datang dari Samarkand dinamakan Syekh Ibrahim Asmoro Kandi. Mon Pak Robiah misalnya, kalau datang dinamakan Pak Robiah Al Prono Jiwo. Lumajang Pak Arif, berarti Pak Arif Al Lumajani. Dan teman bilang betul, karena ulama besar ini datang dari negeri Samarkand, sekarang masuk Rusia, Bu. Namanya Ibrahim, Syekh Ibrahim kan dinamakan Syekh Ibrahim Asmoro Kandi. Nah, kebetulan Putri Cemponeka memang ngonceng keponakannya, yonceng, diundang keponakannya ke tanah Jawa. Diundang untuk apa? Untuk menyebarkan agama Islam. Rakira saya ngapunten. Bu. Alhamdulillah. Nah, cerita baru masuk di tanah Jawa. Jadi pernah namanya Syekh Ibrahim Asmoro Kandi, dua anaknya namanya Raden Rohmat, yang nantinya jadi Kanjeng Sunan Ngampel. Yang kakaknya Raden Rohmat namanya Raden Ali Murtado. Jadi Raden Ali Murtado mereka nanti disebut Pangeran Santri. Nah, karena mau menyebarkan agama Islam, yang namanya jenderal mau dibahas bilang Islamnya sombong, Bu. Orangnya kikuni bada Gresik, bada Tuban, bada yang 10, bada yang 15. Mon jamaah kita tak cengker se-RT mon bilang Neka kira tahun 1450, kira berarti 500 tahun lebih. Nah, ceritanya ketika datang mereka tak moro-moro Islam raja. Jadi yang namanya jenderal Mojopahit, yang namanya bupati, yang namanya gubernur ki alerek. Ria reng luar mak moro-moro nyebaraki agama anyar. Kan tak orang juga ki. Mak moro memancing masjid. Datang ke Pondok pada poin menseronto mancing napa kan tidak bisa, harus ada izin. Tetapi berhubung yang namanya Raden Rohmat Neka ponakannya Kanjeng Ratu, menseronto Kanjeng Ratu Neka kanda Bu Iriana Jokowi ibu. Jadi saya nangkep jenderal Neka ki meker, Pak. Saya nangkep pamek meker Pak Jokowi ABCN bahwa Neka adalah keponakannya Kanjeng Ratu. Jadi akhirnya
Yang namanya Raden Rohmat mereka beri fasilitas, beri yang namanya tanah, beri obong supaya akhbai masjid, ditambah pesantren. Jadi kemudian berdirilah pesantren pertama tanah Jawa. Di mana kira-kira Bapak pesantren pertama di tanah Jawa? Apa di Ampel Gading? Apa di Simasari? Bagaimana apa? Apa Madura? Pernah oleh pesantren pertama? Pesantren pertama adalah pesantren yang didirikan oleh Raden Rohmat, namanya di desa Ngampel Dento. Makanya Raden Rohmat disebut Kanjeng Sunan Ngampel. Kira-kira tahu Ngampel nabenten? Onang nabenten? Onang gimana Ngampel lagi? Mau nemben ke Wali Songo kan ziarahnya ke makam Sunan Ngampel. Di sanalah masjid dan pesantren pertama yang beragama Islam disebut Kanjeng Sunan Ngampel. Jadi penyebaran Islam nekat terus berkembang semenjak berdirinya masjid dan pesantren di desa Ngampel Dento. Nah, Kanjeng Sunan Ngampel neka orangnya sabar, Bu. Salahna sabar ge genteng rada. Banyak saya aman toa. Wan beda prana jiwa apa masa Pak Igi aman toa. Nah, neka Kanjeng Sunan Ngampel Raden Rohmat, dan karena kesabaran Kanjeng Sunan Ngampel Islam akhirnya tersebar, Pak. Tuti ke Madura, nanti ke Demak, nanti sampai ke Maluku dan ke Kalimantan. Jadi jasa besar daripada Putri Cempo, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, adalah melindungi Kanjeng Sunan Ngampel untuk mendirikan masjid, mendirikan pesantren, dan menyebarkan agama Islam pertama di Pulau Jawa. Jadi ibu-ibu terutama mohon andi anak bine juga harus bisa mencontoh Putri Cempo. Insya Allah ya Bu ya. Mak tak pada bentar. Insya Allah Ibu ini. Alhamdulillah. Mencontoh Putri Cempo, termasuk juga ngajinya ke Batang, Bu. Termasuk meduk pesai. Mon sekolah saya bentar gi. Jadi Putri Cempo ini orangnya pasti bentar, Bu. Cuk lah akan rato ABCN norok. Diri tadi lancur ragalan dan tadi. Jadi ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, tidak perlu saudara-saudara saya neka rendah diri kalau punya anak perempuan, Bu. Anakku lebih nek, Pak. Paling edopor melolo, Pak, Bu. Ya nyontoh Putri Cempo dong, yang bisa membantu menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Kira-kira gitu ya, Bu ya. Sekelakon barangkali itu sekedar cerita bahwa ada seorang putri yang cantik. Insya Allah nanti putri-putri dari Pronojiwo, dari desa ini juga akan cantik yang namanya wajahnya, cantik akhlaknya seperti Putri Cempo. Insya Allah, amin. Ya, barangkali itu cerita bahwa perempuan juga berjasa dalam mendampingi, dalam melindungi penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Terima kasih kepada kontretan, para hadirin yang hadir dalam cerita-cerita ini, dalam jamaah ini, dan juga kepada para penonton Mas Mansur Channel yang membanggakan. Dimanapun di Nusantara ini, satu cerita yang menjadi inspirasi kita bahwa ternyata seorang perempuan yang luar biasa itu berjasa juga dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Tidak hanya Wali Songo, tetapi seorang putri bernama Dwarwati atau dikenal oleh pada masa yang lalu sebagai Putri Cempo adalah orang yang turut berjasa dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa secara damai untuk kepentingan perdamaian di tanah Jawa dan di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para penonton Mas Mansur Channel. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, salam Om Ulun Basuki Langgeng. Berjumpa lagi dalam
acara merawat Nusantara berikutnya.